Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah inilah firasatmu yang akan terwujud. Jadi kamu punya intuisi tentang dirimu ya, tetapi kamu mungkin belum terlalu peka ya, tetapi nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya dan apa yang terwujud ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot PBS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Apa firasat kamu yang sebentar lagi akan terwujud, Leo? Leo. Kita lihat di sini di kartu pertama apa yang keluar untukmu, Leo. Kita lihat, wow, Three of Pentacles. Dalam hubungan nih ya, kamu merasa bahwa kayaknya dia sudah nggak sayang aku lagi. Kayaknya dia itu sudah mempunyai yang lain. Ataukah rasa cintanya sudah berkurang dan sudah punah ya, punah. Di sini ada triparty. Jadi firasat kamu tentang pasanganmu ya, ataupun dalam hubungan seolah-olah kayaknya nih orang nih kayaknya sudah berubah deh ya, kayaknya nih orang nih punya yang lain. Kamu tuh udah tahu, walaupun mungkin kondisinya dia kayak macam enggak kok dia tidak apa dibilangnya mengaku gitu kan. Tetapi di sini kamu merasa gitu bahwa sikap dia itu sudah berbeda, tidak seperti dulu ya. Sekarang kok udah dingin, terus juga balasnya lama kalau ditanyakan ya WA ataupun telepon, kadang-kadang nggak diangkat. Sesibuk itukah kamu untukku? Ya. Jadi ada firasat tentang Leo untuk triparty dan itu terwujud ya. Terwujud ini artinya kenyataan bahwa memang apa yang ada beberapa yang saya lihat di sini eh, bukan dari dirimu saya tapi mungkin dari orang lain yang mengatakan bahwa itu Leo pasangan kamu tuh kayaknya dia dengan ini kayaknya dekat. Kemarin saya lihat dia jalan dengan ini. Jadi itu menambah keyakinan kamu bahwa pasangan kamu itu berselingkuh dan mungkin ada beberapa yang saya lihat di sini sudah putus ya. Karena ini energinya juga bisa sudah terjadi atau lagi kondisi yang kamu rasakan galau. Nah, jadi terkadang kamu tuh merasa bahwa saya mencintai dia, saya sayang dia. Apa yang harus saya lakukan nih? Ya, apakah tetap bersamanya ataukah saya harus pisah? Di mana saya sayang dia, tetapi kalau bersama kok saya seolah-olah ini nggak dianggap. Apa yang harus saya lakukan ya? Oh, ternyata firasat kamu benar bahwa dia sudah mempunyai yang lain, tidak fokus pada dirimu dan tidak setia. Yang mana akhirnya kamu mungkin memilih untuk berpisah ataupun ya mungkin saat ini masih diam aja menunggu waktu dia berubah. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari Leo yang menanti ataupun ya bukan menanti juga sih, maksudnya ya pokoknya intinya kalau dia mau berubah silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa ya. Ya tapi menanti untuk berubah gitu. Jadi ya masalah triparty ya, kamu udah tahu bahwa dia dengan ini tuh dekat, bukan hanya sekedar sahabat tapi sahabat, teman, rasa pacar. Ini yang firasat Leo ada ya, kok dia dekat dengan lawan jenis sih itu, kayaknya dia sahabatan atau gimana. Baru di sini saya merasakan energinya tuh kamu kenal juga, jadi seolah-olah kayak kamu tuh bersahabat juga dengan
selingkuhannya itu, artinya ya nggak terlalu intens juga, tapi kamu kenal ya. Ya itu karena dia merasa, dia bilang sahabatnya, jadi kamu percaya oh ya sahabat, padahal sebenarnya mereka ada memendam rasa, membohongimu ya, tentang hubungan mereka. Oke, di kartu kedua ada The Lovers. Wow, 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 wow. Di sini ada ya. Kamu merasakan bahwa kayaknya ini energinya ini banyak orang ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau memang kamu merasa intuisi kamu tentang si A, kayaknya itu Kak Ica, berarti energimu ya. Tapi kalau tidak ada yang saya sebutkan berarti bukan ya. Karena ini energi yang paling dominan dari kalian para Leo, yang banyak, yang general, karena ini general reading jadi energi banyak Leo. Kamu mengambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, yang kamu ya entah rasakan, entah sudah terjadi juga ya, karena belum tentu ini 100% energi kamu, ini energi banyak orang. Yang saya ambil yang paling dominan. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi WA saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di kartu kedua ada The Lovers. Ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya tuh dia suka saya deh ya, kayaknya tuh dia ya pokoknya intinya kamu tuh kayak macam ada ketertarikan gitu. Dia suka saya pun juga suka dia. Tapi ada juga yang merasa wah kayaknya dia cuma suka saya gitu ya, saya si A ini kayaknya suka saya gitu, kayak macam ada kontak batin bahwa Leo kamu datang dong ke saya ya, ataupun mungkin kondisinya kenapa ya dia begitu perhatian, apa dia suka saya. Nah ini ada beberapa yang memang menyukai kamu, mencintaimu, dan itu kamu tahu dari mungkin perhatiannya, dari sikap dia ya, terus kepekaan dia. Pokoknya kamu tahu aja kondisi orang yang suka dan kondisi orang yang nggak suka ya. Dan kamu tahu bahwa si A, si B, si C ini suka sama kamu. Ini suka dalam tanda kutip ya, suka dalam mau hubungan pertemanan betul-betul tulus ya, ataupun modus ya, ataupun memang ya cinta ya gitu. Karena ada beberapa juga cinta ya cuman cinta-cinta kagum ya, dan ya ada juga yang memang betul-betul mencintaimu karena hatimu, karena jiwamu. Kamu tahu itu. Tetapi kondisinya di sini kamu cuma tahu bahwa oh ini orang baik, dia suka saya, dan ini orang tidak baik. Tetapi ada juga yang manipulasi ya. Di sini ada beberapa juga Leo yang tertipu. Nah, ini hati-hati, terkecoh. Jangan sampai kamu tertipu dari casing ya, padahal ada modus ya. Karena tadi saya bilang ya, modus dengan kata cinta di balik senyuman manis, padahal belum tentu baik gitu. Ya, yang mana kamu merasa kayaknya nih orang ini kayaknya kamu tahu gitu, firasat kamu tahu kayaknya ini hanya membual aja nih orang ya. Ada juga yang ini kayaknya memang tulus gitu. Jadi Leo itu udah tahu firasat dia bahwa si Ain dari lihat aja nih ya. Coba ketik di kolom komentar Leo. Kamu tuh lihat orangnya aja tuh kamu udah tahu ini karakternya kayak gimana. Oh ini orangnya pasti cerewet, orangnya juga keras, orang gitu. Jadi di pandangan pertama atau kamu berkenalan aja kamu udah lihat mukanya, udah tahu karakter si A, si B, si C. Walaupun mungkin kondisinya tidak 100% benar, tapi setidaknya mungkin 70 atau 80% pasti tepat. Karena saya lihat di sini intuisi Leo itu kuat untuk bisa menilai karakter seseorang dari wajah ya. Selebihnya ya itu tadi actionnya, tindakannya pada saat kamu sudah kenal dia lama. Tetapi kalaupun mungkin cuma sahabat-sahabatan doang, kamu udah tahu si A ini karakternya kayak gini dari ya, entah dari cara bicaranya, sikapnya ya, dan raut mukanya. Kamu udah tahu aja kalau dari raut muka. Intuisi kamu tuh kuat sebenarnya. Cuman terkadang kamu merasa bahwa apakah benar, apakah iya. Karena ada beberapa yang Leo saya lihat di sini ya. Kamu tuh udah tahu bahwa ini orang ini jahat gitu, tapi kayak macam seolah apa benar, mungkin perasaanku aja, dia baik kok. Padahal kamu tidak tahu bahwa dia menyembunyikan kejahatan dia di hatinya gitu kan, dengan membungkus dari senyuman yang manis ya. Jadi ya lebih pekalah terhadap intuisi supaya kamu jangan terjebak dalam jebakan atau masuk dalam jebakan mereka ya. Oke, berikutnya di sini ada King of Wands. Wah, kamu bisa meraih impianmu. Jadi kamu punya intuisi gitu ya, firasat bahwa suatu saat nanti mungkin saya akan menjadi orang kaya ya. Sekarang kamu bisa menjadi orang kaya. Ini contoh ya, mungkin 2-3 tahun dulu ya. Nanti ke depan saya pasti jadi orang kaya, terwujud. Ataupun mungkin kondisinya saya ingin punya mobil, bisa terwujud. Bahkan mungkin sekarang sudah punya mobil
ya. Artinya walaupun mungkin masih cicil ya, tapi impian-impian kamu, firasat kamu bahwa pasti hutang saya lunas, akhirnya bisa lunas, ada bantuan. Terus juga ya pokoknya kamu konsentrasi untuk pembayaran hutang kamu dan akhirnya bisa lunas. Suatu saat nanti saya punya mobil, ternyata bisa, walaupun mungkin masih nyicil, ataupun mungkin mobil pinjaman, pinjaman ya artinya orang nitip gitu ya. Tapi kan serasa milik gitu. Macam contoh kakak kamu ada berangkat keluar kota, ya sudah kamu pakai aja mobil aku ya. Nah itu intinya ada beberapa seperti gitu. Yang mana milik orang tetapi dipercayakan untuk menjaga. Nah ini artinya secara tidak langsung kan ya mungkin milik kamu selama dia pergi gitu ya. Ataupun juga ya itu tadi kamu ingin mobil atau motor ya, tiba-tiba eh, ya kamu bisa di ACC dari pihak bank untuk membayar angsurannya nanti. Jadi kamu beli motor atau mobil kendaraan itu dari mengangsur atau cicilan. Nah ini ya, jadi mungkin dulu-dulu kok nggak bisa punya mobil, kok susah banget ya. Ternyata sekarang bisa di ACC. Jadi impian-impian kamu tuh terwujud. Terutama saya lihat di sini yang mau menikah ya, impian. Jadi ada firasat bahwa apakah nanti di tahun ini saya bisa menikah, dan saya lihat bisa. Ya, ada beberapa yang mungkin sudah lamaran, sudah tunangan, bahkan eh ya dalam tanda kutip ya, hamil, kamu merasa bahwa apakah bisa nanti dia nikahi saya dan dia bertanggung jawab ya, seperti gitu. Ada beberapa yang memang bicara tentang anak juga ya. Jadi kalau mungkin kamu sudah nikah tapi belum punya anak, kamu firasatnya apakah saya bisa punya anak di tahun ini. Kamu berkorban baik waktu, tenaga, biaya ya, dan akhirnya terjawab. Ada beberapa yang mungkin dalam tanda kutip bayi tabung, ataupun mungkin kondisinya mengambil keputusan untuk mengangkat anak. Nah ini jadi bicara tentang firasat yang ya kayaknya saya nggak bisa punya anak, tetapi ya saya tidak boleh bersedih, tetap saya harus berjuang. Mungkin ada anak kakak kamu, tante kamu yang kurang, ya artinya banyak tapi mereka kurang mampu, akhirnya kamu adopsi gitu, menjadi anak angkat ya. Wow, keren ya, hati yang sangat mulia. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa anak ini akan membawa keberuntungan buat kamu dan akhirnya kamu mengangkat anak itu. Ini ada beberapa yang seperti gitu ya. Jadi dia punya kontak batin terhadap anak itu. Entah anak mau dijadikan anak angkat ataupun kamu bantu gitu. Maksudnya contohnya kamu punya firasat bahwa anak kakak saya ini punya potensi di masa depan. Tapi kalau dia dengan kakak saya, dia tidak akan berkembang. Jadi kamu asuh gitu. Jadi akhirnya ya sekarang mungkin dia sudah besar, sudah punya cita-cita, ya. Terus mungkin dia pintar, ya. Artinya firasat kamu bahwa ini anak ini baik punya potensi yang luar biasa. Kalau nggak dikembangkan ya dia nggak bisa berkembang gitu. Kalau di tangan yang salah gitu. Nah ini ada beberapa yang menurut Leo bantu, entah dalam biaya, waktu, tenaga ya. Nah itu jadi cita-cita kamu atau kamu bisa membantu orang lain untuk bisa lebih up ya, dimana intuisi kamu yang yang memberitahu gitu untuk kamu bisa membantu orang lebih peka terhadap orang lain ya. Wow, keren ya. Wow, impian kamu juga satu persatu saya lihat sudah terwujud ya, terutama dalam finansial. Mungkin kemarin kamu sempat drop ya, sekarang sudah mulai agak sedikit-sedikit ya, lumayan ya. Apalagi kalau kita bicara pinjaman, saya lihat di sini satu persatu pinjaman kamu lunas. Wow, keren ya. Di sini ada temperance. Saya melihat di sini ya, ada beberapa yang kamu berfirasat bahwa ini orang kayaknya jahat sama saya, dan memang benar ya. Ada beberapa, itu tadi saya sudah bilang ya, ada diulang lagi, dimana kamu udah tahu bahwa ini orang jahat, tetapi seolah-olah kamu kayak macam merasa bahwa kayaknya itu perasaan saya saja. Ternyata benar bahwa dia memang jahat padamu, karena di sini ada yang menghasut ya. Saya merasakan di sini ada yang menghasut, merugikan, mencemarkan nama baik kamu, ataupun membongkar aib-aib kamu. Ini entah siapapun, apalagi di sini dalam tanda kutip orang yang kamu kenal, orang yang kamu sayang ya, yang kamu tidak bukan ya sudah anggap macam contoh adik sendiri, kakak sendiri, atau bahkan mungkin pasangan kamu yang agak sedikit ember-ember gini ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa ipar saya nih baik gitu ya, atau apalah ya, ternyata mereka cerita-cerita saya di belakang. Nah ini ada beberapa yang kamu tahu bahwa ternyata nih orang nih nggak bisa dipercaya gitu. Firasat kamu memang betul, ternyata memang dia membongkar rahasia kamu. Wah, bahaya nih. Ngapain dengan orang-orang jahat seperti gitu ya, manipulasi, berdrama, seolah-olah baik di depan kamu kalau ada maunya. Karena memang saya lihat di sini ada yang memang hanya memanipulasi untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Leo, akhirnya dia menjilat ya.
The Tower, wow. Di sini ada beberapa yang, wah ini firasat nih kamu tuh kayak macam, apakah benar ini pinjam apakah benar ini bisnis ini bagus? Kayaknya enggak deh, tapi ada beberapa yang kamu ikut akhirnya jebol ya. Jebol tuh artinya kena tipu, bodong ya. Contohnya kamu mau dibilang investasi ini, investasi itu, ya bagus. Di awal memang apa benar? Iya, itu ada buktinya gitu-gitu ya. Karena saya lihat di sini ada bicara tentang investasi ataupun penipuan. Nah, tentang keuangan. Jadi kamu hati-hati. Bicara tentang firasat kamu ataupun mungkin kondisinya tentang keuangan, firasat kamu terus seimbang dengan logika. Jangan ini buktinya nih orang-orang ini ya. Ya, akhirnya betul ya. Kamu minta pertanggungjawaban mereka, mereka juga bingung ya karena dari tangan ke tangan ya. Mereka juga hanya ya macam contoh MLM gitu ya. Jadi ada bingung juga mereka, apalagi bicara tentang online, bingung mau kemana gitu. Nah ini ada beberapa yang menjebak kamu ya, dan bingung sekarang kondisinya bagaimana nasib duit kamu tuh. Ada beberapa seperti gitu ya. Wow. Kalau kita bicara investasi yang real-real aja deh. Jangan iming-iming bunga tinggi tapi song ya. Yang real, logam mulia kek, emas ya. Emas, entah emas batangan ya. Kalau memang kamu mau investasi, emas batangan ya. Kalau memang mau ya sambil investasi sambil fashion, gaya-gayaan ya emas perhiasan ataupun tanah bangunan ya. Nah itu. Jangan yang investasi untuk sementara ya, jangan investasi yang nggak real, nggak nyata. Apalagi sekarang kondisinya lagi guncang ya, yang ada saja supaya pada saat memang kamu butuh kamu bisa jual, liquidnya cepat gitu ya. Jangan tergiur dengan janji manis dan iming-iming bunga tinggi ya. Kalau nggak realistis ya. Nah itu hati-hati Leo. Oke, berikutnya di sini. Wow, di sini ada saya lihat di sini orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan Leo. Kamu udah tahu tuh orang-orang ini hanya memanfaatkan kebaikanmu ya. Tetapi saya lihat di sini Leo tetap baik ya. Ya walaupun mungkin sudah dijahati tapi tetap masih baik gitu ya. Kamu udah, ini kan bicara intuisi, bicara tentang firasatmu. Nah itu kembali lagi ke keputusan kamu untuk bisa berperilaku kepada mereka yang jahat kepadamu. Tapi saya lihat di sini kamu tuh kayak kalau udah baik ya baik gitu ya. Walaupun mungkin kamu pernah tersakiti, pernah dizolimi, kamu tetap memberikan maaf dan masih main lagi sama mereka. Gimana sih? Bukan berarti saya suruh kamu nggak main dengan mereka ya, tapi kita harus bisa lebih berhati-hati menjaga diri kita, dimana kita harus bisa menjaga jarak dikit aja gitu ya. Jangan juga ya, terserah, kalau banyak lebih bagus lagi ya. Supaya apa, jangan kamu terulang lagi gitu masuk ke jebakan mereka, ke jurang yang sama ya. Ibaratkan kamu dulu pernah ribut dengan dia karena dicerita-ceritain begini, dia minta maaf, kamu ke dia lagi ya, ujung-ujungnya besok lagi pasti dia akan cerita-cerita kamu. Kenapa? Karena kan kamu yang mengizinkan mereka untuk hadir di dalam hidupmu ya. Jadi udah tahu kalau mereka itu jahat ya jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena kayak bom waktu tadi saya bilang, suatu saat nanti kalau bukan sekarang ya besok giliran kamu dicerita-ceritain ya, ataupun apapun ya yang membuat kamu sakit hati secara mental. Nah ini ya, jadi ada yang hanya memanfaatkan kamu ya, mencerita-ceritakan keburukan kamu, hampir yang tadi saya bilang ya, kamu sakit hati ini ya. Oke, maaf ya agak berisik ya, anak saya bermain. Jadi seperti gitu ya. Jadi kalau kamu tahu firasat kamu, sudah intuisi kamu merasa kayak, ih kok kayak begitu ya orang-orang begitu. Itu memang sebenarnya eh itu suara semesta. Jadi kamu harus bisa lebih peka terhadap suara Tuhan ya. Dimana terkadang logi kamu lebih up ya, sehingga kamu menduakan emosi kamu atau intuisi kamu. Jadi ya ambil positifnya, yang negatifnya dibuang, pakai untuk berjaga-jaga ya, karena ini akan terjadi ataupun mungkin sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya berarti harus belajar dari apa yang sudah kamu alami. Kalau belum, berjaga-jagalah, jangan sampai sudah dialami lagi baru oh ternyata ya ampun saya baru ingat ya, jangan gitu ya. Jadi firasat-firasat kamu ini yang akan segera terjadi, kalau baiknya disyukuri, tidak diambil pelajaran ya. Dan ya setidaknya mencegah sebelum itu datang kepada kamu, kamu sudah cut ya. Kamu sudah tahu bahwa oh akan terjadi, berarti saya harus begini supaya ini tidak terjadi. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.